Perkenalkan, nama saya Rafael Peter Gabiti Nembunan dari kelas 10 PW1. Kali ini saya akan menjelaskan materi kepariwisataan mengenai usaha sarana wisata. Usaha sarana pariwisata merupakan bentuk usaha yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan wisata yang meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyelenggaraan wisata yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 22. Usaha sarana wisata dilihat dari peranannya ada 3. Yang pertama yaitu sarana pokok pariwisata. Perusahaan yang kehidupannya tergantung pada arus kedatangan wisatawan domestik atau mancanegara. Yang kedua ada sarana pelengkap pariwisata. Perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Dan yang terakhir ada sarana penunjang pariwisata. Perusahaan yang memegang sarana penunjang dan sarana pokok pariwisata yang bertujuan membuat wisatawan lebih lama tinggal dan banyak membelanjakan uang di destinasi wisata. Usaha sarana wisata ada 3 jenis, yaitu sarana pokok pariwisata. Yang pertama ada akomodasi, yang kedua restoran, yang ketiga perusahaan perjalanan atau transportasi, dan atraksi wisata. Lalu yang kedua ada sarana pelengkap pariwisata. Yang pertama ada kolam renang, kedua lapangan golf, ketiga lapangan tenis, dan keempat lapangan basket. Yang ketiga ada sarana penunjang pariwisata. Yang pertama ada bioskop, kedua ada karaoke, yang ketiga ada gedung teater, yang keempat ada kafe, dan kelima ada mall. Yang pertama sarana akomodasi. Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan di daerah atau negara yang dikunjungi atau setiap bangunan dalam bentuk apapun yang memiliki kamar-kamar tidur untuk menginap, baik dengan tambahan pelayanan makanan dan minuman atau tidak. Kelompok akomodasi berdasarkan fasilitas. Yang pertama, akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan makanan. Yang kedua, akomodasi yang tidak menyediakan fasilitas dan pelayanan makanan. Lalu ada jenis-jenis akomodasi. Yang pertama ada hotel, kedua ada motel, ketiga ada perkemahan, 4 ada penginapan remaja, dan lain-lain. Yang kedua ada restoran. Restoran merupakan tempat yang menjual makanan dan minuman kepada khalayak pada penduduk lokal maupun penduduk yang datang dari tempat lain termasuk wisatawan. Ada 3 kategori restoran. Yang pertama formal dining room, yaitu restoran kelas tinggi yang dibuat khusus untuk orang-orang tertentu. Yang kedua ada informal dining room, yaitu restoran yang berada di hotel dan tamu yang dilayani tidak formal. Yang ketiga ada special room, yaitu restoran yang berada di hotel yang menyediakan makanan dan minuman khusus. Yang ketiga ada perusahaan perjalanan, bidang usaha jasa yang mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang dengan segala kebutuhannya, memperoleh informasi dan menerima pengaturan perjalanan baik melalui darat, air, ataupun udara, dan mendapatkan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan. Berikut adalah jenis perusahaan perjalanan wisata. Yang pertama ada biro perjalanan wisata, yang kedua ada cabang biro perjalanan wisata, yang ketiga ada agen perjalanan wisata. Yang keempat ada perusahaan jasa angkutan atau transportasi wisata. Jasa angkutan atau transportasi merupakan alat angkut yang digunakan manusia saat melakukan perjalanan. Berikut adalah 3 jenis sarana transportasi. Ada transportasi udara, transportasi laut atau sungai, dan transportasi darat. Yang kelima ada kawasan wisata atau objek dan daya tarik wisata. Merupakan suatu bentuk aktivitas dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Berikut adalah jenis objek dan daya tarik wisata. Yang pertama ada alam, terdiri dari gunung, danau, pantai, dan lain-lain. Yang kedua ada sejarah, terdiri dari candi, museum, bangunan bersejarah, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada budaya, yaitu tarian, adat istiadat, musik tradisional, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.